Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Talaksita dari NIM G00239191 dari kelompok A9. Di sini saya akan melakukan em, laporan praktikum 2.3. Baik, ini adalah anatomi otak dan juga indera manusia. Saya next. Jadi ada area Brodmann. Nah, area Brodmann itu ada yang 4, area motorik primer, yang fungsinya untuk mengontrol gerakan volunteer wajah dan juga ekstremitas berkaitan dengan traktus piramidalis. Di sini, lesinya itu namanya paresis. Lalu ada area 6, yaitu, motorik sekunder di gyrus postcentralis, lalu fungsinya itu untuk mengendalikan gerakan volunteer. Berkaitan dengan traktus ekstrapiramidalis, nah lesinya itu namanya apraksia. Terus habis itu ada 3, 1, 2 itu area sensorik primer. Dia itu mengenali sumber, kualitas, dan juga kuantitas dari suhu, nyeri, dan juga raba tekan. Terus habis itu ada 4, 3 itu gustatorik untuk mengenali rasa melalui indera pengecapan. Lalu habis itu ada 44 sama 45, dia itu area bicara motorik atau area Broca. Nah, area Broca ini mengontrol aspek bicara motorik. Lalu habis itu ada bicara sensorik atau 39, 40, 22, yaitu disebut juga area Wernicke. Lalu, dia itu untuk pengolahan, pemahaman, dan juga interpretasi dari bahasa baik lisan maupun tulisan. Nah, contohnya itu ada lesi pada area Broca, menyebabkan seorang itu, dapat memahami isi pembicaraan namun tidak dapat memberikan respon. Terus habis itu lesi pada area, Wernicke tadi, itu menyebabkan seseorang itu tidak memahami isi pembicaraan namun dapat berbicara, sehingga responnya itu tidak selaras atau tidak jelas gitu. Lalu ada 4142, dia itu ada area auditori primer, dia itu fungsinya untuk, kemampuan menerima rangsang suara, bila lesi itu terjadi penurunan pendengaran. Terus habis itu auditori sekunder di nomor 22, dia itu area interpretasi dan asosiasi pendengaran, terus bila lesi itu disebut sama afasia Wernicke tadi, atau, afasia reseptif. Terus habis itu ada area visual primer, yaitu kemampuan menerima rangsang cahaya. Terus itu dia 17, lalu 18, 19 itu area visual sekunder, dia itu persepsi visual kompleks seperti warna, gerak, arah objek, dan juga bila lesi itu dapat muncul buta warna, dan juga agnosia visual. Next, selanjutnya ada traktus piramidalis dan juga ekstrapiramidalis. Nah, traktus piramidalis ini merupakan jaras dari area motorik primer dan sekunder, atau yang tadi 46, yang berjalan menuju ke medula spinalis dan berakhir di cornu anterior medula spinalis efferent. Terus dia itu saat melewati decussatio piramidalis, terdapat serabut yang menyilang ke arah kontralateral traktus corticospinalis lateralis. Nah, yang tidak menyilang itu namanya traktus costicospinalis anterior. Nah, traktus itu merupakan kumpulan serabut syaraf. Nah, kalau misalnya traktus corticospinalis itu dari korteks cerebri itu menuju ke spinalis, ke medula spinalis. Terus ini ada perjalanan dari traktus piramidalis. Yang pertama ada dari korteks cerebri, terus ke crus posterior capsula interna, lalu ke bagian tengah dari mensencephalon, turun ke bawah tengah pons, lalu melalui bagian ventral medula oblongata, lalu menyilang ke decussatio piramidalis, lalu terbagi dua, ada traktus corticospinalis yang lateralis sama ada yang anterior. Terus akhirnya berakhir di cornu anterior medula spinalis. Lalu selanjutnya itu ada traktus ekstrapiramidalis. Nah, dia itu berfungsi untuk pengendalian aktivitas motorik yang dicetuskan oleh korteks motorik cerebri dan traktus piramidalis. Dia itu menunjang fungsi dari traktus piramidalis. Nah, traktus ekstrapiramidalis ini terdiri dari vestibulospinalis untuk keseimbangan dan juga tonus otot, terus reticulospinalis ventrolateral berasal dari pons, dan juga
spinalis yang lateralis berasal dari medula oblongata, tectospinalis berasal dari mesencephalon menuju ke medula spinalis. Nah, pada neonatus sistem ekstrapiramidalis ini belum berkembang sempurna. Salah satu efeknya itu otot tangan bayi itu bisa berkontraksi, namun bayi itu belum bisa menggenggam benda dengan baik. Lalu ada encephalon dan juga medula spinalis. Jadi bagian dari encephalon itu yang terbesar, bagian encephalon yang terbesar itu cerebrum. Nah, terus habis itu letaknya itu di, fossa cranii anterior et media, terdiri dari 2 belahan, yaitu, hemispherium cerebri dexter et sinister. Nah, itu dipisahkan oleh viscera longitudinalis cerebri dan juga dihubungkan oleh corpus, callosum. Lalu selanjutnya ada ganglia basalis. Nah, ganglia basalis ini kelompok dari substansia grisea, nukleus yang terletak di sentral hemispherium cerebri atau di antara thalamus dan substansia alba hemispherium cerebri. Tersusun atas nukleus caudatus, berbentuk lengkung dengan kaput di ujung anterior dan mengecil di posterior sebagai cauda. Nah, terus kaput, nukleus caudatus melanjutkan diri dalam putamen, dan cauda nukleus caudatus itu berakhir di kompleks amygdaloideum. Lalu ada nukleus lentiformis, dia itu terdiri dari 2 bagian, ada putamen, di lateral ada globus pallidus di medial yang dipisahkan oleh lamina medullaris externa. Nah, terus habis itu ada corpus, amygdaloideum, dia itu berhubungan dengan sistem limbik, berhubungan erat dengan, uncus pada gyrus hippocampus dan juga yang keempat itu ada claustrum. Nah, claustrum itu lamina grisea tipis di antara putamen dan juga insula. Nah, ganglia basalis atau nucleoli basalis ini, kelompok substansia grisea yang terletak di sentral dari hemispherium cerebri atau di antara thalamus dengan substansia alba hemispherium cerebri. Lalu selanjutnya itu ada, rinencephalon, itu terdiri dari bulbus, olfactorius, tractus olfactorius, substansia perforat, anterior, formatio hippocampi, area septalis, area piriformis, sama fornix. Lalu medula spinalis. Nah, medula spinalis ini ada plexus cervicalis, dia itu dibentuk oleh, primarii ventrales atau, nervi, cervicalis 1 sampai 5. Terus habis itu, plexus brachialis itu dibentuk sama nervi cervicales 5, 6, 7, 8, nervus, thoracal 1. Terus plexus lumbosacralis itu ada 3, dibentuk sama plexus, lumbalis, nervi lumbales 1 sampai 5, plexus sacralis, nervi, sacralis 1 sampai 4, sama plexus coccygeus, itu nervus sacralis 4 sampai 5, nervus coccygeus, nervus coccygeus. Terus, ada 12 nervi craniales. Jadi cranial nervi ini adalah nervus yang keluar dari otak yang jumlahnya 12 dan mempunyai fungsi tersendiri. Setiap nervusnya itu keluar memiliki jarak sensor atau aferen dan juga motorik atau eferen. Terus, saraf kranial ini diberi nomor itu berdasarkan lokasi mereka di batang otak. Lalu, penamaan nervusnya itu juga sesuai sama fungsinya, misalnya kayak, nervus 1 olfaktorius untuk penciuman, optikus untuk penglihatan, okulomotor untuk, pergerakan bola mata, trochlealis untuk pergerakan bola mata ke atas, terus abis itu trigeminus untuk, trigeminus, lalu ada 6 abdus yang itu penggerakan bola mata lateral, lalu ada facialis itu inervasi otot mimik wajah, ada vestibulococlearis itu, keseimbangan dan pendengaran, terus habis itu ada glossopharyngeal itu inervasi taste bud, sepertiga posterior lidah, terus ada inervasi otot faring juga, terus habis itu ada vagus. Vagus itu, eee, vagus accessorius dan juga hipoglossus. Nah, ini, tadi, udah dijelasin, lalu
Oh, ini jadi nomor nervus cranial itu diurutkan berdasarkan urutan keluarnya kan. Tadi misalnya 1 sama 2 itu di encephalon. Encephalon. Terus habis itu 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 12 itu di truncus cerebri. Nah, kan truncus cerebri itu ada mesencephalon. Nah, terus dia itu dua nervus, ada nervus 3 sama 4, terus habis itu di pons itu ada nervus 5 sampai nervus ke-8, terus di medula oblongata itu ada nervus 9 sampai nervus 10. Ya nggak sih 9, 10, oh, sampai 12. Lalu ini nervus cranialis itu ada nervus olfactorius, tadi kan nervus 1, terus exitnya itu di bulbus olfactorius, terus nervus cranialis, terus habis itu opticus, exitnya itu di chiasma opticus, terus habis itu nervus oculomotorius di fossa peduncularis, terus abis itu trochlearis, dia di kandal collidus inferior, terus kalau nervus trigeminus itu di brachium pontis, lalu ada uh, abis itu ada nervus abducens di sulcus bulbopontinus, lalu ada nervus facialis exitnya di angulus cerebellopontinus, lalu ada nervus vestibulocochlearis, dia itu ada di exitnya itu di angulo cerebellopontinus. Nah, itu udah diurutin sesuai warna. Itu nanti warnanya ada yang lebih muda, itu di cerebrum. Terus habis itu yang paling tua itu ada di mesencephalon, dan juga pons itu yang middle. Nah, selanjutnya ada yang di medula oblongata. Dia itu ada nervus glossopharyngeus, dia itu di sulcus exitnya di sulcus posterolateralis, nervus vagus, dia itu exitnya di sulcus posterolateralis, itu sama exitnya semua sampai ke 12. 12 tuh beda di sulcus anterolateraalis. Yang lain posterolateralis. Oke. Lalu ada circulus arteriosus Willis. Nah, itu dia arteri yang memvaskularisasi otak dimulai dari arteri vertebralis dextra et sinistra yang kemudian bergabung menjadi arteri basilaris yang melalui sulcus basilaris pontis. Terus habis itu arteri basilaris itu kemudian bercabang menjadi arteri cerebri posterior. Nah, di sisi lain arteri carotis interna itu akan bercabang menjadi arteri cerebri media dan arteri cerebri anterior. Nah, arteri cerebri anterior dextra et sinistra itu dihubungkan menjadi arteri komunikat anterior. Nah, sedangkan arteri cerebri posterior itu dan arteri cerebri media itu dihubungkan oleh arteri komunikat yang posterior. Lalu ini ada perjalanan sinar melalui anatomi media refrakta menjadi hingga ke otak. Jadi kita itu bisa melihat suatu benda itu proses melihatnya itu dimulai dari cahaya yang mengenai benda, kemudian masuk ke dalam mata secara berturut-turut, lalu melalui kornea, aqueous humor pupil, terus ke lensa mata, vitreous humor, dan akhirnya sampai ke pada reseptor yang ada di bintik kuning retina. Apabila rangsangan syaraf itu sudah mengenai fotoreseptor, maka impuls itu akan menuju ke ganglia yang terdapat pada retina bagian depan. Kemudian impuls sensorik itu meneruskan serabut-serabut saraf yang jumlahnya sangat banyak dan akhirnya sampai ke saraf optik hingga diteruskan ke otak untuk diproses menjadi respon cahaya dari sebuah benda yang masuk ke dalam mata membentuk bayangan kecil yang terbalik pada retina. Lalu selanjutnya ada musculi bulbi. Nah, dia ada dextra dari superior, terus habis itu ada dextra dari lateral. Nah, gerakan bulbus oculi atau bola mata itu dikontrol sama 6 otot okuler di dalam orbita, yaitu ada 4 otot rectus, ada musculi recti superior, inferior, medialis, sama lateralis. Nah, 2 otot oblik itu ada musculi oblique yang superior sama ada yang inferior. Nah, semua otot ekstraokuler itu akan berorigo pada annulus tendineus communis. Terus dia itu kecuali pada musculus obliquus yang inferior sama ada yang musculus obliquus yang superior. Nah, keempat otot rectus ekstraokuler itu masuk di anterior
ekuator bola mata, sedangkan otot oblik orbita itu masuk di posterior ekuator. Lalu selanjutnya itu ada fungsi dan inervasi dari muskuli bulbi. Nah, kalau otot yang muskuli, rectus superior itu fungsinya itu untuk elevasi sumbu, penglihatan, aduksi, dan rotasi medial bola mata. Diinervasi sama nervus 3 ramus, superior. Terus habis itu ada musculus rectus inferior, dia itu fungsi untuk depresi sumbu penglihatan, aduksi, dan rotasi lateral bola mata. Inervasinya itu di nervus 3 juga, ramus, inferior. Terus habis itu ada musculus rectus lateralis, dia itu untuk abduksi bola mata juga, terus di nervus abducens inervasinya. Terus habis itu ada musculus rectus medialis, fungsi untuk abduksi bola mata, dia itu ada 3, musculus obliquus inferior, dia itu untuk elevasi sumbu penglihatan aduksi dan juga abduksi dan juga rotasi lateral bola mata, dia itu nervus 3 atau nervus 3. Lalu obliquus superior, dia itu depresi sumbu penglihatan abduksi dan rotasi medial bola mata, dia itu di nervus 4. Terus perbedaan syaraf simpatis dan parasimpatis. Jadi, ini ada, sistem saraf simpatis itu berasal dari, regio thoracolumbar medulla spinalis memiliki serat praganglion cholinergic. Terus pada umumnya itu serat ganglion simpatis dan parasimpatis itu bersama-sama menyarafi, organ efektor yang sama. Nah terus, sebagai contoh di atas itu merupakan contoh, saraf parasimpatis yang organ targetnya itu adalah jantung. Nah kenapa parasimpatis? Ini menandakan seseorang sedang mengalami rest and digest, sehingga yang bekerja itu adalah saraf parasimpatis, yang dikeluarkan adalah ACH, sehingga responnya itu adalah jantung berdetak secara normal atau tidak terlalu cepat. Terus perlu diingat juga, serat preganglion itu disebut sama serat cholinergic karena, mereka itu mengeluarkan neurotransmitter yang sama yaitu ACH. Sedangkan pada pasca ganglion di otonom itu mereka bisa mengeluarkan neurotransmitter yang berbeda seperti disebut dengan serat adrenergic. Nah, terus, di gambarnya ini ada the entire distance from CNS to effector is painted by one neuron in the somatic system and two neuron in the autonomic system. Only ACH tadi kan as a neurotransmitter by the somatic neuron and the automatic preganglionic neuron, but autonomic postganglionic neurons can employ either ACH dan juga NE. Tadi kayak yang saya sudah sebutkan. Lalu selanjutnya itu yang gambar biru itu adalah secara simpatis, sedangkan yang merah itu yang secara parasimpatisnya. Nah, di gambar ini merupakan organ-organ yang dipersarafsi sama sistem simpatis dan juga parasimpatis. Nah, untuk cara kerjanya itu secara keseluruhan itu, jadi simpatis itu flight or fight, kalau misalnya parasimpatis itu rest and digest, dan ini beberapa, fungsi lainnya, ciri lainnya. Lalu, habis itu ada modalitas syaraf kranial, dia itu ada arah rangsangannya, dia ada afren dari reseptor organ ke pusat syaraf, terus ada efren dari pusat syaraf ke efektor organ. Terus habis itu ada asal-usul organnya, terus ada bentuk rangsangannya itu ada general atau umum, dia itu nyeri tekan, raba, panas, dan juga dingin. Spesial itu khusus atau rangsangan sensorik atau motorik dari organ indera, seperti mata, telinga, hidung, dan lidah. Lalu ada derivat arcus brachialis. Lalu, modalitas syaraf kranial yang selanjutnya itu ada GSE atau General Somatic Efferent, yaitu ada motorik, otot skelet, dan juga umum. Terus habis itu ada GFVE atau General Visceral Efferent, dia itu autonom parasimpatis, kelenjar dan pupil, dan juga. Terus habis itu ada SVE, dia itu motorik, otot skelet dari arcus brachialis, itu untuk otot mengunyah, mimik, dan juga
dan lain-lain ya. Terus habis itu ada GVA, dia itu untuk sensorik, organ visceral, dan umum seperti raba, tekan, suhu, nyeri tadi. Atau ada SVA itu untuk sensorik, indera khusus derivat GIT, penciuman dan juga pengecapan. Terus ada GSA itu sensorik tubuh sama umum tadi, raba, tekan, suhu, nyeri. Terus habis itu ada SSA, dia itu sensorik indera khusus dari tubuh, visual, perkembangan, dan juga pendengaran. Lalu model taf syaraf kranial lagi yang selanjutnya itu eh nervus cranialisnya itu nervus 1 itu dia SVA, nervus 2 itu dia SSA, nervus 3 itu dia GSE sama GVE, nervus 4 itu dia GSE, nervus 5 itu dia SVE sama GSA, nervus 6 itu dia GSE, nervus 7 itu dia GVE, SVE, SFA, sama GSA. Kalau nervus 8 itu dia SSA. Nervus 9 itu dia lengkap, GVE, SVE, GVA, SVA, sama GSA. Nervus 10 juga sama, nervus 11 itu GVE doang, SVE doang, kalau nervus 12 itu GSE doang. Nah, selanjutnya itu ada ininya. Jadi pertama itu ada nervus 1 ya, tadi kan SVA. Nah, itu dia menerima impuls dari reseptor aferen, impulsnya itu berupa bau dari visceral, terus organ indera hidung itu tadi spesial kan kalau hidung. Terus menerima dia itu kalau misalnya optikus itu dia menerima impuls dari reseptor yang berarti di aferen, terus habis itu dia impulsnya berupa cahaya atau dia itu somatik, terus organ indera dia berfungsi untuk mata, yaitu spesial. Terus habis itu terus kalau misalnya nervus 3 itu dia mengirim impuls ke reseptor atau eferen, terus dia itu impulsnya berupa gerakan atau general, terus organ otot bola mata atau somatik. Terus habis itu kalau vestibulocochlearis itu dia menerima impuls dari reseptor atau aferen, impulsnya itu berupa suara atau somatik, terus dia itu organ indera telinga atau tadi spesial. Ada hipoglossus, dia itu mengirim impuls ke reseptor atau dia eferen, dia impulsnya berupa gerakan general, terus organnya itu musculus trapezius dan musculus cleidomastoideus, dia itu berarti somatik. Baik, sekian laporan praktikum anatomi 2.3 dari saya. Terima kasih.